Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dian Pratiwi, NPM 244-11032. And today I'm going to talk about introductions to human research management. Oke, yang pertama adalah pengertian human research management. Human research management adalah sistem dalam sebuah organisasi yang berfungsi untuk mengelola orang-orang agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi kesuksesan perusahaan. HRM meliputi berbagai kegiatan mulai dari rekrutmen tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kerja, hingga pemberian kompensasi yang adil. Intinya, HRM membantu organisasi mengubah potensi manusia menjadi keunggulan kompetitif. Ketika perusahaan memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan karyawan, maka karyawan akan lebih termotivasi, loyal, dan produktif. Yang kedua ada evolusi HRM. Pada awalnya, HRM ini dikenal dengan istilah personal management atau manajemen kepegawaian. Fokusnya hanya pada hal administratif seperti absensi, penggajian, dan pencatatan data karyawan. Namun, HRM berkembang menjadi mitra strategis organisasi. Artinya, HRM tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga berperan dalam membentuk budaya kerja, mengembangkan strategi SDM, dan mengarahkan pertumbuhan bisnis. Sebagai contoh, perusahaan besar seperti Google dan IBM memanfaatkan strategi HRM untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik, termasuk ahli bidang teknologi dan kecerdasan buatan. Dengan strategi itu, mereka mendapatkan keunggulan bersaing di pasar global. Yang ketiga ada fungsi utama HRM. Fungsi utama HRM itu ada 4. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. HR harus memastikan bahwa perusahaan mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Proses ini melibatkan seleksi, wawancara, dan penilaian kemampuan calon karyawan. Kedua, ada manajemen kinerja. Melalui evaluasi dan umpan balik rutin, HR membantu karyawan meningkatkan performa agar sejalan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan. HR mengadakan pelatihan, workshop, dan mentoring untuk menambah keterampilan karyawan serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan baru. Yang keempat, ada hubungan dan keselamatan karyawan. HR memastikan lingkungan kerja yang aman, positif, dan kondusif, serta menangani masalah atau konflik dengan adil. Yang keempat ada pentingnya HRM bagi bisnis. Menurut kalian, mengapa HRM sangat penting bagi keberhasilan perusahaan? Ya, HRM sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kepuasan dan retensi karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan memiliki peluang berkembang akan cenderung bertahan lebih lama dan bekerja lebih giat. Contohnya, Google menerapkan pendekatan data-driven HRM, yaitu menggunakan data karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan efisien. Hasilnya, performa organisasi mereka meningkat hingga 20-30%. Yang kelima ada HRM dan budaya kerja. HRM juga berperan penting dalam membentuk budaya kerja yang sehat. Budaya organisasi yang baik akan mendorong karyawan bekerja dengan semangat dan rasa memiliki. Ada 3 nilai utama yang ditekankan oleh HRM. Yang pertama ada inklusivitas, yaitu menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa dihargai. Yang kedua ada keragaman dan kesetaraan, di mana setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama. Yang ketiga ada keterlibatan karyawan, yaitu di mana HR membangun komunikasi dua arah untuk mendengarkan aspirasi dan umpan balik dari karyawan. Yang keenam ada HRM strategis. Dalam era modern muncul konsep strategic HRM, yaitu HR yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan. HR kini menggunakan data dan perencanaan jangka panjang untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Sebagai contoh, ketika perusahaan ingin melakukan transformasi digital, HR harus menyiapkan pelatihan dan rekrutmen talenta di bidang teknologi informasi. IBM misalnya berhasil meningkatkan pertumbuhan bisnis hingga 15% lebih cepat berkat penerapan strategi HR yang proaktif. Yang ketujuh ada keterampilan penting di
Yang ketujuh ada keterampilan penting HR di masa depan. Untuk menjadi profesional HR yang unggul di masa depan, ada beberapa keterampilan yang sangat dibutuhkan. Yang pertama, menguasai HRIS atau Human Resource Information System, yaitu sistem digital untuk mengelola data dan analisis SDM. Yang kedua ada memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan dalam proses rekrutmen dan analisis karyawan. Yang ketiga ada kemampuan impersonal, ya seperti kepemimpinan, empati, dan penyelesaian konflik. Yang keempat ada pembelajaran berkelanjutan agar selalu relevan dengan tren dunia kerja yang cepat berubah seperti kerja jarak jauh dan ekonomi digital. Yang kedelapan ada contoh kasus nyata. Contoh nyata dapat kita lihat dari Tata Electric. Perusahaan ini pernah mengalami konflik antara manajemen dan karyawan karena kurangnya komunikasi. Namun, setelah HR turun tangan, mereka membuka dialog terbuka, menegosiasikan upah yang adil, serta memperbaiki standar keselamatan kerja. Akibatnya, hubungan kerja membaik, kepercayaan karyawan meningkat, dan kinerja perusahaan pun kembali stabil. Kasus ini membuktikan bahwa HR tidak hanya berperan dalam administrasi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan tujuan bisnis. Kesimpulan, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Human Resource Management adalah jantung dari kesuksesan organisasi. Karyawan adalah aset paling berharga yang dimiliki perusahaan. Dengan pengelolaan SDM yang baik, perusahaan tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kerja yang sehat, inovatif, dan berkelanjutan. Jadi, investasi pada HR berarti investasi untuk masa depan. Ketika karyawan berkembang, organisasi pun akan tumbuh dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Terima kasih.